Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Ran Jonathan dengan NIM 213433033 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar sistem komputer dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hadri SPD MT. Di dalam komputer terdapat beberapa elemen dasar, yaitu yang pertama prosesor, memori utama, modul input-output atau modul I/O, dan juga sistem bus. Yang pertama, prosesor. Elemen dasar ini bertujuan untuk mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Dalam satuan, prosesor disebut juga sebagai Central Processor Unit atau CPU. Prosesor biasanya atau umumnya berada di dalam kontrol. Elemen dasar yang kedua yaitu memori utama. Memori utama terdiri dari sejumlah lokasi yang memiliki nomor alamat berurutan untuk menyimpan data dan juga program. Memori utama bersifat volatil atau mudah menguap, yaitu isi atau memori yang disimpan di dalamnya itu dapat hilang. Memori utama disebut sebagai real memory atau memory printer. Elemen dasar yang keempat yaitu modul I/O atau modul input-output. Modul ini berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkup eksternalnya, yaitu perangkat eksternal, dan juga sebaliknya. Modul input-output berisi buffer internal, yang tugasnya untuk penampung data secara temporer sampai data dikirimkan. Dan elemen dasar komputer yang terakhir yaitu sistem bus. Sistem bus terdiri dari beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul input-output. Register prosesor. Register prosesor ini terdiri dari sejumlah register yang merupakan memori berkecepatan tertinggi dan berukuran lebih kecil daripada memori utama. Register prosesor ini terdiri dari beberapa register yang dapat dikelompokkan menjadi user visible register dan control status register. Yang pertama yaitu user visible register. User visible register ini memungkinkan pemrogram bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. User visible register ini biasanya terdiri dari data register yang dapat diassign beraneka ragam fungsi oleh pemrogram dan juga address register yang berisi alamat data dan instruksi yang terdapat dalam memori utama. Pada address register terdapat beberapa metode pengalamatan. Yang pertama yaitu index register. Index register ini merupakan mode pengalamatan biasa untuk mendapatkan alamat efektif dengan melibatkan penambahan indeks terhadap nilai basis. Mode pengalamatan yang kedua yaitu segment pointer. Segment pointer akan membagi memori menjadi segmen yang memiliki blok-blok word yang panjangnya tidak tetap. Dan metode pengalamatan yang terakhir yaitu stack pointer. Jika terdapat register yang digunakan untuk menunjukkan bagian atas dari stack, maka hal itu akan memungkinkan penggunaan instruksi tanpa field alamat. Lalu ada kontrol dan status register. Kontrol dan status register ini biasanya digunakan prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privilege rutin sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Sebagian besar register dalam kontrol dan status register ini tidak visible terhadap pengguna. Rancangan prosesor akan mencakup sebuah atau sejumlah register, yaitu program status word atau PSW, yang berisi informasi keadaan. Kontrol dan status register ini terdiri dari beberapa register. Yang pertama ada memory address register atau MAR. Register ini mencirikan alamat dalam memori untuk keperluan pembacaan atau penulisan. Yang kedua ada memory buffer register atau MBR. Register ini berisi data yang akan dituliskan pada memori yang menerima data yang dibaca dari memori. Lalu ada I/O address register atau disingkat IOAR. Register ini mencirikan perangkat I/O tertentu. Yang keempat maksud saya ada I/O buffer register IOBR yang bertugas sebagai pertukaran data untuk perangkat input-output. Register yang kelima ada program counter atau PC. Program counter ini berisi alamat instruksi yang akan diambil.
Dan yang terakhir ada instruction register atau IR yang berisi instruksi yang terakhir digunakan. Selanjutnya ada eksekusi instruksi. Pengolahan yang dilakukan sebuah instruksi disebut siklus instruksi. Eksekusi program hanya akan terhenti apabila mesin dimatikan yang menyebabkan terjadinya kesalahan yang tidak dapat dipulihkan atau terjadi instruksi program yang menghentikan komputer. Eksekusi instruksi ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, pengambilan atau fetch, dan pengeksekusian atau execute dari instruksi. Dan yang kedua adalah fungsi input-output. Yang pertama, pengambilan fetch atau pengeksekusian execute instruksi. Pada awal setiap siklus instruksi, prosesor akan membaca instruksi memori dari memori. Pada prosesor tertentu, program counter atau PC akan menyimpan alamat dari urutan instruksi berikutnya yang akan dibaca. Terdapat beberapa aksi pemrograman instruksi. Yang pertama, prosesor memori. Dalam aksi ini, data akan dapat dipindahkan dari prosesor ke memori atau sebaliknya. Aksi yang kedua yaitu prosesor I/O. Dalam aksi ini, data dapat dipindahkan dari perangkat peripheral atau sebaliknya dengan pemindahan antara prosesor dengan modul I/O. Aksi yang ketiga yaitu pengolahan data. Dalam aksi ini, prosesor dapat beroperasi aritmatik atau logika terhadap data. Dan yang terakhir ada aksi kontrol, yaitu aksi di mana sebuah instruksi melakukan perubahan pada urutan eksekusi. Lalu tentang fungsi I/O. Modul I/O atau modul input-output dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Sesaat setelah prosesor menginisiasi pembacaan dan atau penulisan dengan memori, yaitu menandai alamat suatu lokasi tertentu, maka prosesor juga dapat membaca data dari modul input-output. Pada penulisan ke modul input-output, prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul input-output tertentu. Selanjutnya, materi tentang interupsi. Interupsi ini merupakan gangguan dari urutan eksekusi normal. Interupsi dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan. Interupsi memungkinkan prosesor untuk menjalankan instruksi lain saat operasi input-output sedang berlangsung. Penangguhan proses yang disebabkan oleh peristiwa di luar proses itu dan dilakukan sedemikian rupa sehingga proses dapat dilanjutkan. Lalu ada beberapa kelas-kelas interupsi. Yang pertama itu kelas program. Interupsi ini dihasilkan oleh kondisi sebagai hasil eksekusi sebuah instruksi. Lalu ada interupsi dari timer atau clock. Interupsi ini dihasilkan oleh sebuah clock yang berada di dalam prosesor. Interupsi ini memungkinkan sistem operasi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti biasanya. Yang ketiga ada kelas I/O atau kelas input-output, di mana interupsi ini dihasilkan oleh sebuah I/O controller untuk memberikan tanda selesainya suatu operasi secara normal atau untuk menandakan telah terjadinya bermacam-macam keadaan error. Dan yang terakhir ada kelas interupsi kegagalan hardware. Interupsi ini dihasilkan oleh kegagalan seperti tidak adanya daya listrik atau memory parity error. Lalu ada program yang disebut sebagai interrupt handler. Nah, interrupt handler ini merupakan sebuah program yang menentukan sifat interupsi dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan. Nah, dalam interrupt handler, kontrol-kontrol akan ditransfer ke program ini. Dan biasanya interrupt handler ini sudah merupakan bagian dari sistem operasi. Lalu terkadang kita akan menemukan adanya interupsi jamak. Dalam pengeksekusian interupsi jamak ini, terdapat dua pendekatan. Yang pertama, dengan tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt diproses. Dan pendekatan yang kedua, dengan menetapkan prioritas interrupt dan mengizinkan interrupt lebih tinggi, menyebabkan interrupt handler berprioritas lebih rendah menginterupsikan dirinya. Lalu ada multiprogramming. Multiprogramming ini mengizinkan beberapa program pengguna dapat diaktifkan pada saat yang bersamaan. Urutan program yang dijalankan tergantung pada prioritas relatif mereka dan apakah mereka menunggu input-output. Setelah penanganan interupsi selesai, kontrol mungkin tidak bisa kembali ke program yang sedang dijalankan pada saat interupsi. Selanjutnya, materi mengenai hierarki memori.
Pada hierarki memori, semakin ke bawah akan semakin murah harga per bitnya, semakin besar kapasitasnya, semakin besar waktu aksesnya, dan semakin menurun pula frekuensi akses memori oleh prosesor. Hierarki memori dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Yang paling atas adalah register, dilanjutkan dengan cas, lalu main memory, magnetic disk, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM, dan paling bawah adalah magnetic type. Lokasi di dalam memori memiliki alamat yang unik. Umumnya, memori utama dikembangkan dengan cas yang kecepatannya lebih tinggi dan berukuran lebih kecil. Data dalam memori akan disimpan secara lebih permanen pada perangkat penyimpanan berukuran besar seperti hard disk, dan media dapat dipindah-pindahkan seperti removable disk, pita magnetik, dan memori optimis. Selanjutnya tentang disk charge. Bagian dari memori utama yang digunakan sebagai buffer untuk menyimpan data secara temporer untuk disk. Dalam disk charge, penulisan disk akan dikelompokkan. Dalam disk charge pula, penerapan data yang ditulis dapat dirujuk lagi. Data diambil dengan cepat dari cas perangkat lunak, alih-alih perlahan-lahan dari disk. Lalu tentang memory cache, apa sih motivasi pembuatan dan penggunaan memory cache? Yang pertama yaitu kecepatan eksekusi instruksi. Sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori. Motivasi yang kedua, idealnya memori harus dibuat dengan teknologi yang sama dengan yang dipakai untuk membuat register pada prosesor, yang akan menghasilkan waktu siklus prosesor. Motivasi yang terakhir yaitu memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama. Nah, memori cache ini tidak terlihat oleh sistem operasi. Memori cache dapat meningkatkan kecepatan memori. Kecepatan prosesor biasanya lebih cepat dari kecepatan memori. Itulah salah satu alasan mengapa memori cache digunakan. Nah, dalam memori cache ini berisi sebagian dari memori utama. Cara kerja memori cache adalah seperti ini. Pertama-tama, prosesor akan memeriksa cache. Jika tidak ditemukan blok memori dalam cache, maka blok memori yang berisi informasi yang diperlukan akan dipindahkan ke cache. Gambar di sebelah kanan tersebut merupakan hubungan antara cache dengan memori utama. Lalu apa prinsip dari memori cache? Prinsip yang pertama yaitu memberikan kecepatan memori mendekati kecepatan memori yang tercepat. Prinsip yang kedua, memberikan memori semikonduktor berukuran besar dengan harga yang lebih murah. Namun ada masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan memori cache. Yang pertama, ukuran cache. Cache berukuran kecil berpengaruh pada kinerja. Masalah yang kedua tentang ukuran blok. Unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Selanjutnya, masalah yang ketiga adalah fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan ini akan menentukan lokasi cache yang akan diisi bloknya. Dalam fungsi pemetaan juga terdapat dua masalah. Yang pertama, saat blok dibaca, blok lain harus diganti. Dan yang kedua, semakin fleksibel fungsi pemetaan, semakin kompleks pula rangkaian diperlukan. Masalah selanjutnya yaitu masalah ketiga, algoritma pengganti. Kita menginginkan penggantian blok terkecil kemungkinannya untuk lingkungan kembali pada waktu terdekat. Lalu ada masalah yang keempat atau masalah yang terakhir yaitu tentang write policy. Jika daftar blok cache berubah, maka kita perlu menuliskan ke memori utama sebelum menggantikannya. Write policy akan bekerja jika operasi write mengambil tempat. Lalu teknik komunikasi I/O, teknik komunikasi input-output. Terdapat 3 teknik yaitu program I/O, interrupt driven I/O, dan juga direct memory access atau DMA. Yang pertama program I/O. Dalam program I/O, modul I/O akan melakukan tindakan, bukan prosesor. Yang kedua, dalam program I/O akan mengatur bit yang sesuai dalam daftar status I/O. Dalam program I/O ini tidak akan ada interupsi yang terjadi. Dan yang terakhir, prosesor akan memeriksa status hingga operasi selesai. Dapat kita lihat di gambar paling kanan, CPU selalu ada di setiap langkah. Seperti itu, makanya prosesor akan memeriksa status hingga operasi selesai. Dan juga tidak ada interrupt sama sekali. Lalu interrupt driven I/O. Dalam interrupt driven I/O, prosesor akan terganggu saat modul I/O siap bertukar data.
Dalam teknik ini, prosesor bebas melakukan pekerjaan lain dan juga tidak perlu menunggu. Dalam teknik ini akan menghabiskan banyak waktu prosesor karena setiap kata yang dibaca atau ditulis melewati prosesor. Seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan ini. Dan yang terakhir ada Direct Memory Access atau DMA. Nah, dalam DMA akan adanya transfer blok data langsung ke atau dari memori. Selanjutnya, interupsi akan dikirim ketika tugas selesai. Dan prosesor hanya terlibat di awal dan di akhir transfer. Nah, dapat kita lihat di gambar yang paling kanan, CPU hanya ada di proses awal dan juga proses paling akhir. Dan interupsi juga hanya ada pada penyelesaian tugas, yaitu ketika tugas sudah selesai. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.